Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Hendry Satrio, Ade Alawi, Serly Anavita, Duto Triaji. Apakah Ibu Yeni Wahid cocok menjadi cawapres? Menurut saya enggak. Wakil yang ditawarkan ke perempuan itu kecewa nggak? Gus Dur mundur. Dengan tenang Gus Dur jawabnya apa? Saya jalan aja ke depan dituntun, disuruh mundur. Sebagai saudara, saya sudah memaafkan Cak Imin. Harus dimaafkan. Tapi prinsip politik nggak boleh goyah. Mbak Yeni yang saya hormati, Cakep. apa sih tips jadi wanita tangguh masa kini? Kalau poligami politik setuju nggak? Nah, Sah-sah kalau nggak? poligami politik itu sebetulnya buat orang kayak saya paling enak. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, semoga sehat dan juga semangat selalu. Pemirsa, jelang perhelatan Akbar Pilpres 2024, nama Yeni Wahid, putri kedua almarhum Gus Dur ini sering disebut sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Lantas apa alasan dan juga bagaimana Yeni menjawab semua pertanyaan tentang pencalonannya sebagai cawapres dan juga akan berlabuh ke koalisi yang mana suara Gus Durian? Kami akan hadir spesial dalam episode Yeni Pilihan Wahid. Inilah Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, langsung saja kita akan sambut Yeni Wahid. Halo Mbak Yeni, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Yeni, terima kasih sudah bergabung di Q&A pada kali ini. Mbak Yeni, ini kan dalam negeri ini ramai banget, namanya harum di media sosial jadi rebutan. Merasa jadi rebutan untuk 2024 nggak sih Mbak? Mbak, atau gimana? Ya, setiap Pilpres biasanya memang Selalu ada nama selalu Yeni ada Wahid, spekulasi. ya? Bukan, nggak ada lah, itu GR banget rasanya ya. Selalu ada spekulasi para pengikut Gus Dur ini akan melabuhkan dukungan kemana. Tapi emang berminat seandainya ada yang lamar? Kalau orang seperti saya yang memang punya cita-cita untuk bergerak di bidang public policy atau kebijakan publik, kalau ada kemungkinan, kalau ada momentum yang tercipta, pasti harus siap, tapi juga siap untuk di luar. Siap di dalam, siap di luar. Wih. Selalu harus mengabdi, karena memang cita-citanya untuk bisa mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia agar bisa kemudian searah dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan selama ini. Sebenarnya sosok pemimpin perempuan di mata seorang Yeni Wahid itu seperti apa? Silakan Mbak Yeni. Terima kasih. Ketika perempuan difasilitasi dan diberdayakan, maka dampaknya bukan hanya kepada perempuannya saja, tetapi juga kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, bahkan juga pada dunia. Saya ingin mengambil contoh sebuah negara yang baru saya kunjungi, yaitu Jepang. Jepang saat ini sedang mengalami apa yang namanya population decline, atau kemunduran laju pertumbuhan penduduknya, negatif. Artinya apa? Bayi-bayi yang dilahirkan di Jepang jumlahnya sangat sedikit sekali, tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan. Nah, bandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduk mudanya banyak sekali. Kenapa ini menjadi penting? Penting karena kalau ingin pertumbuhan sebuah negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu melesat jauh, maka makin banyak penduduk usia produktif, makin bagus. Usia produktif artinya penduduknya akan bekerja, ketika dia bekerja, dia akan membayar pajak. Ketika dia membayar pajak, ketika negara mendapatkan banyak pembayaran pajak, maka yang terjadi negaranya punya uang lebih besar, lebih banyak. Bisa bangun sekolah, bisa bangun airport, dan lain sebagainya. Tapi ketika penduduk sebuah negara menua, seperti terjadi di Jepang atau di Singapura, yang terjadi lebih banyak penduduk usia pensiun.
Nah, ketika pensiun sudah tidak bekerja, tidak bayar pajak, tapi justru harus mendapatkan uang dari negara. Nah, kenapa ini bisa terjadi di negara-negara tersebut? Ini terjadi karena perempuannya merasa tidak difasilitasi. Mereka merasa harus memilih, harus menjadi ibu atau bekerja. Perempuannya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, banyak ruang-ruang di mana perempuan bisa melakukan fungsi ganda sebagai seorang ibu, tapi juga bisa aktif berada di luar rumah. Nah, di negara seperti Jepang dan Singapura tidak seperti itu. Perempuan begitu sudah punya anak, maka kewajiban perempuan itulah untuk membesarkan anak minimal sampai 5 tahun ke depan. Ketika misalnya perempuan ini bekerja di kantor, dia harus berhenti dulu. Kemudian mulai lagi 5 tahun ke depan, sudah ketinggalan dengan rekan-rekan sejawatnya. Nah, saya sungguh berharap bahwa makin banyak lahir pemimpin-pemimpin perempuan yang menyadari ini. Kemudian membuat terobosan-terobosan baru di mana negara kita justru lebih memfasilitasi perempuan agar bisa maju. Ketika banyak pemimpin-pemimpin perempuan dalam berbagai level, ya, maka makin banyak kebijakan yang punya dampak terhadap perempuan. Contoh paling gampang, misalnya soal akses terhadap ibu menyusui, ruang laktasi di ruang-ruang publik. Kalau tidak ada aktivis perempuan, mungkin bapak-bapak nggak paham kebutuhan ini. Nah, padahal ketika ibu menyusui anaknya, anak itu akan tumbuh berkembang, menjadi anak yang lebih pintar, lebih kuat secara mental dan emosional karena ada bonding dengan orang tua, lebih sehat juga. Jadi kepemimpinan perempuan punya dampak, bukan cuma ke perempuannya, tapi juga ke seluruh anggota masyarakat. Silakan duduk, Mbak. Sudah duduk, boleh. Boleh, Oke. silakan duduk. Oke. Sebelum nanti saya akan meminta Mbak Yeni untuk memilih box-box yang menegangkan ini untuk dijawab. Gambaran Duto tentang sosok Yeni Wahid, silakan. Oke. Saya itu jujur ya, saya sangat salut dengan ibu. Karena menurut saya menjadi anak presiden itu hidupnya berat. Sering disalah-salahin kalau ada masalah, sering dituduh-tuduh kalau ada isu, dan juga sering diambil partainya. Ya. Dan orang bertanya-tanya, siapa yang akan melanjutkan jejak politik almarhum Gus Dur, presiden kita yang humoris? Jelas, Inayah Wahid. Ya, karena beliau adalah yang humoris, sedangkan Ibu Yeni adalah yang sporty. Buat yang nggak tahu, Ibu Yeni Wahid ini adalah pengurus dari Federasi Panjat Tebing Indonesia yang sudah berhasil membawa atlet-atlet kita ke luar negeri. Dan karena sudah membawa seperti itu, orang bertanya, apakah Ibu Yeni Wahid cocok menjadi cawapres? Menurut saya enggak. Menurut saya Ibu Yeni Wahid cocok menjadi presiden. Presiden Panjat Tebing. Terima kasih. Oke, wow, itu ya. Jadi presiden Panjat Tebing, Panjat Boleh Tebing dikomentarin Kemajuan nggak? Republik Indonesia. Silakan, boleh dong, Mbak Sudah Yeni. saya. Sudah. Jadi namanya Federasi Panjat Tebing Indonesia, memang title-nya presiden selalu. Jadi kalau saya keluar negeri, kemudian bertemu dengan federasi-federasi negara lain, pasti dipanggilnya Madam Presiden. Jadi nggak GR juga, memang udah jadi presiden. Oh, presiden, jadi nggak perlu cawapres. Oke, Mbak Yeni. Sebelum kita akan memanas, ini ada aturannya. Ada 9 box di belakang saya. Nanti Mbak Yeni akan memilih salah satu box. Di dalamnya akan ada banyak pertanyaan dan tema atau topik yang nanti kita akan diskusikan. Oke, siap ya Mbak Yeni? Nah, langsung saja kita akan mulai untuk box pertama. Nomor berapa yang akan dipilih? Nomor berapa ya? Oke, nomor 7, Mbak. Nomor 7, kita buka. Di balik nomor 7 ada langsung 2024. Salah pilihan ya? 2024 ini memang mengandung banyak teka-teki tentang seorang Yeni Wahid. Nah, untuk menjawab teka-tekinya saya persilakan panelis pertama, Bang Hensat, untuk memulai box 2024. Langsung. Mbak Yeni, Yes. jadi ini ada lagu nih. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkin ku temukan jawaban teka-tekimu. Kenapa memilih lagu teka-teki itu dan kenapa itu kemudian ditujukan pada Yeni Wahid? Tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Yohana bahwa Mbak Yeni ini diinginkan oleh banyak pihak sebagai calon wakil presiden.
Artinya juga diinginkan oleh koalisi-koalisi partai politik yang ada sekarang untuk mendampingi calon presiden yang mereka sudah sebutkan. Nah, Mbak Yeni ini teka-tekinya mau kemana kira-kiranya? Apakah sudah ada pilihan di 2024 nanti atau masih menunggu pinangan? Gitu kira-kira Mbak Yeni. Oke, silakan dijawab, Mbak. Saya sudah sering menjawab di banyak media ya, bahwa ada mekanisme yang saya pakai untuk menentukan pilihan nantinya, yaitu mekanisme rasional dan mekanisme spiritual. Secara rasional saya tentu akan melakukan analisa mengenai siapa para calon, rekam jejaknya seperti apa, karakter terkuatnya seperti apa. Nah, ini analisa rasional. Kalau spiritual? Analisa spiritual ya tentu karena saya sebagai orang NU ya ada riadoh spiritual yang akan saya lakukan ya. Yang terakhir tentu saya akan melakukan sholat istikharah. Nah, Mbak Yeni, oke. sedikit Gitu. saja Bang Henry. Seperti apa sih syarat rasionalnya itu yang harus dipenuhi? Saya menganalisa juga bukan cuma faktor domestik tapi juga faktor global. Apa yang dibutuhkan negara kita? Tipe pemimpin seperti apa, karakteristik tipe pemimpin seperti apa, Mbak? Begini, negara Kalau yang global ya? dunia kita, Sedikit dunia aja. sekarang ini kan adalah dunia yang sedang menghadapi disrupsi terus-menerus secara konstan, ya. Disrupsi teknologi, disrupsi akibat pandemi misalnya contohnya. Lalu kalau disrupsi teknologi itu berakibat juga kepada persoalan emosi, ya kan? Masyarakat kita sangat banyak mengkonsumsi sosial media yang membuat mereka kemudian sangat mudah untuk diombang-ambingkan juga gitu ya, sehingga kadang-kadang emosinya dikedepankan dulu. Jadi apa ya yang dibutuhkan dari pemimpin itu untuk menyikapi globalnya perkembangan teknologi itu? Begitu secara global ini banyak sekali permasalahan. Pemimpin yang seperti apa yang kita butuhkan? Pemimpin yang empatik itu pasti jelas. Empatik. Berarti nomor satu empatik ya? Empatik. Yang kedua pemimpin yang kuat. Pemimpin yang punya pemahaman global. Pemimpin yang punya pemahaman ekonomi. Karena sekarang yang paling berpengaruh itu bukan cuma pemimpin-pemimpin negara. Siapa sih yang paling berpengaruh di dunia pada saat ini? Pemimpin-pemimpin super companies. Perusahaan-perusahaan super, multinasional yang melewati batasan geografik sebuah negara. Elon Musk, presiden mana aja yang mau ketemu sama dia? Hampir semua presiden pasti mau ketemu sama Elon Musk, padahal dia nggak punya titel. Bang Hensat. Pada saat ditawarkan atau ditawari sebagai cawapres, itu kecewa nggak? Kok saya ditawarinya cawapres sih? Sebagai aktivis perempuan kan mestinya adalah kesempatan untuk ditawarkan jadi capres. Tapi kenapa kok wakil yang ditawarkan ke perempuan? Itu kecewa nggak? Jadi begini Bang, saya berada dalam posisi yang merespon saja Bang. Bolanya sampai ke saya, nah bola ini masih saya pegang. Masih ditimang-timang dulu ini bola. Baik, Duto silakan. Kira-kira nih Bu, kelemahan apa yang menurut Ibu dari para calon-calon ini tuh yang paling red flag? Pokoknya kalau misalkan calon presiden itu kelemahannya seperti ini, saya kayaknya nggak akan berlabuh sama dia. Gini, kalau hal memilih jodoh ya, memilih jodoh ini pengalaman saya sendiri ya. Dulu saya itu agak jomblo lama, ya kan? Jomblo lama, nikahnya juga agak telat. Ya, sama kok Mbak. Jadi Ya kan? Dan nggak apa-apa ya, mau jomblo ternyata suaminya dapatnya saya ganteng juga jadi oke lah. Jadi harus sabar ya. Iya betul. Jadi curhat. Oke, lanjut. Kenapa lama? Karena milihnya tuh selalu pakai pertimbangan rasional terus. Yang ini kurang cakep, ini kurang pinter, ini kurang kaya, ini kurang baik, kurang apa semuanya. Rasional aja semua. Akhirnya banyak mental ya. Nggak dapet akhirnya. Begitu saya masukkan pertimbangan spiritual di sana, dalam hal ini adalah restu dari orang tua, dapat jodoh. Oke. Udah dapet jodohnya ganteng, Alhamdulillah. udah lagi gitu kira-kira kan. Demikian juga secara politik. Karena cuma lihat kelemahan-kelemahannya ya, seolah-olah kelihatannya kelemahannya banyak ya. Tapi ternyata kemudian bisa menjadi kekuatan loh di kemudian hari. Berarti memang cawapres menentukan prestasi capresnya. Oke, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.